Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur Allah telah memberikan kita kehidupan, diberikan kelapangan, diberikan juga kecukupan, dan Allah juga memberikan nikmat yang banyak, ya, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara yang sangat-sangat diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ceramah singkat ini ada 3 hal yang saya ringkas, mungkin penting saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menolong orang tua kita yang sudah meninggal. Dalam satu hadis Sahih Bukhari dikatakan Sa'ad bin Ubadah, ya, satu waktu saudara Sa'idah ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan dia tidak bersama sama ibunya, tidak hidup satu rumah. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inna ummi tuwaffiyat." Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Wa ana ghaiba anha. Tapi aku tidak tinggal bersamanya. Aku ghaib, tidak bersamanya. Fahal yanfa'uha in tasaddaqat bi syai'in anha. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah meninggal? Karena boleh jadi ibu kita belum sempat bersedekah waktu dia hidup, masih banyak sisa hartanya, tiba-tiba dia meninggal. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, "Na'am, ya, bermanfaat." Maka dia katakan, "Fa inni asyhiduka an haital mihrab shadaqatun 'alaiha." Ya Rasulullah, engkaulah yang menjadi saksi, aku akan sedekahkan, ya, kebunku yang berbuah itu seluruhnya atas nama ibuku. Nah, hadis Sahih Bukhari ini menunjukkan kepada kita salah satu cara kita menolong orang tua kita yang sudah meninggal agar mereka mendapatkan kemuliaan, agar mereka tidak disiksa di alam kubur, adalah dengan cara bersedekah kepada atas nama mereka. Ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua itu tidak mesti harus waktu dia hidup. Waktu dia hidup wajib. Nah, setelah dia meninggal juga kita sangat-sangat dianjurkan bersedekah atas nama orang tua kita. Karena dengan begitu mereka akan diberikan Allah kebaikan dan mereka akan terbantu di alamnya, dan mudah-mudahan mereka juga akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, kalau misalnya orang tuanya sudah enggak ada, ya saban waktu sedekah. Ada uang 100, misalnya ada uang 5.000, ada uang 1.000, ya sedekah masuk masjid. Ya Allah, aku sedekah atas nama orang tuaku, ampuni dosanya. Ya. Atau kalau pendapat sebagian ulama kita, ya dibacakan Yasin, dikirimkan kepada mereka. Kenapa Yasin yang dikirimkan? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut sebuah hadis bahwa barang siapa mangqara Yasin fi lailah, siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka Allah ampuni di pagi hari. Ghufira lahu, maka dia diampuni Allah dosanya di pagi hari. Dan barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari, maka diampuni dosanya di malam hari. Karena itulah sebagian ulama kita berijtihad
Karena sedekah atas nama orang tua ini sampai, maka sebahagian ulama juga mengatakan bacaan-bacaan Al-Quran pun insya Allah bisa sampai. Walaupun bacaan Al-Quran ini tidak pernah ditanyakan sahabat kepada Nabi apakah sampai, ya. Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Salah satu cara kita berbuat baik kepada orang tua kita. Yang kedua, kemudian Nabi SAW juga sangat-sangat memuliakan anak yatim, ya, karena beliau, Nabi kita Muhammad SAW ini juga terlahir dalam kondisi yatim. Kalau kita perhatikan sejarah Nabi, beliau adalah ketika dia lahir ayahnya udah nggak ada. Waktu dia umur 6 tahun ibunya meninggal dunia, ya. Nah, nanti umur 10 tahun, umur berikutnya nanti kakeknya meninggal. Jadi Nabi Muhammad ini termasuk orang yang, ya, umur sebelum dewasa dia sudah seperti sebatang kara. Gak ada ayah, gak ada ibu, gak ada kakek. Sebenarnya kehidupan beliau ini sangat sedih kalau kita baca sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau. Tapi apakah ketiadaan orang tua Nabi, ketiadaan ayahnya, ketiadaan ibunya membuat Nabi menjadi lemah? Tidak. Ternyata semangat Nabi menjadi orang yang terbaik, semangat Nabi untuk memperbaiki masyarakat tidak turun, tidak hilang walaupun orang tuanya keduanya sudah tidak ada, ya. Jadi beliau tetap bekerja keras, tetap berdakwah, tetap beribadah dengan sebaik-baiknya, mendakwahkan agama. Sampai sekarang ini tidak ada orang yang paling mulia daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi adik-adik, kalau adik-adik misalnya orang tuanya nggak ada, sudah menjadi yatim atau yatim piatu, jangan merasa kecil, ya. Oh, dia karena ada orang tuanya, karena dia ada ayah maknya, makanya dia bisa sukses, bisa belajar, bisa jadi orang. Tidak begitu. Ya, Nabi Muhammad tuh orang tuanya nggak ada dua-duanya kan. Masa kecil dia sudah nggak ada ayah ibunya. Tapi dia bisa melebihi sekalian manusia di sekalian alam. Nah, jadi tidak boleh melemahkan kita untuk berbuat baik, untuk berusaha menuntut ilmu dan bekerja keras sampai nanti kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka tidak ada kata menyerah di dalam Islam. Ini yang kedua yang penting saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat-sangat dinanti oleh umat Islam, karena di bulan ini berkumpul segala kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, ya. Kalau kita urai, banyak sekali kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Bayangkan saja, begitu masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Begitu masuk bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka Allah semua dan pintu neraka pun ditutup seluruhnya. Ini untuk menjambut keagungan bulan suci Ramadan. Bahkan wasudipatis syayatin, setan-setan pun diikat. Ya. Diikat ini bisa dua maknanya, diikat beneran oleh Allah, di penjara. Yang kedua, diikat itu adalah setan itu tidak bisa menggoda kita karena kita menahan hawa nafsu. Ketika manusia menahan hawa nafsunya, keinginannya untuk buat jahat, buat maksiat, maka dengan bahasa itu sesungguhnya setan sudah terikat. Ya. Kenapa setan bisa menggoda kita? Jawabnya sederhana. Karena kita punya hawa nafsu, karena kita punya keinginan selain Allah. Maka kalau kita tidak punya keinginan hawa nafsu, tidak punya keinginan selain Allah, setan gak bisa nggodain kita. Dia menggodain apa? Orang kita gak ingin apa-apa kok. Ya. Maka pintu masuk setan itu awalnya munculnya keinginan kita, munculnya keinginan hawa nafsu kepada selain Allah. Kita mau pingin beli mobil misalnya, muncullah setan bisikannya. Kamu kalau mau beli mobil kurang uangnya, ambil aja itu uang tetanggamu. Nah, kalau di kantor ambil aja uang kantor dulu, mulai setan bisik. Karena ada keinginan kita selain Allah. Ya. Begitu juga nanti kalau mau bulan
mau masuk Idul Fitri. Kamu kalau nggak ada uang kamu mau bujuk lebaran, udah curi aja uang tetangga, curi aja tetangga. Itu setan. Jadi setan itu masuk, setan itu menggoda ketika kita punya keinginan hawa nafsu selain Allah. Disitulah dia mulai menggoda. Tapi kalau kita nggak keinginan apa-apa, hanya ingin Allah saja, mentaati Allah saja, maka setan tidak mampu menggoda kita. Ya, itu yang dimaksud dengan setan itu terbelenggu. Jadi ada dua maknanya ya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan puasa ini banyak sekali amal-amal ibadah kita dilipat gandakan. Bahkan ada hadis mengatakan amal yang fardu kita dilipat gandakan sampai 70 kali. Amalan sunnah diangkat kualitas pahalanya menjadi sholat fardu. Maka kalau pernah kita meninggalkan sholat di luar Ramadan, kita bertobat mohon ampun. Lalu di bulan Ramadan kita banyak-banyak melaksanakan sholat sunat. Supaya apa? Supaya tertutupilah ya kekosongan sholat 5 waktu yang pernah mungkin kita tinggalkan. Dan di bulan Ramadan ini doa kita sangat mustajab, apalagi doa orang puasa. Ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan. Yang pertama doa orang yang berpuasa, termasuk ketika dia berbuka. Ya, yang kedua doa pemimpin adil. Pemimpin adil kalau dia berdoa langsung kabul, langsung ses. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu ketika sungai Nil itu kering, ya, Amr bin As gubernur Mesir panik dia. Kenapa? Karena tidak ada air minum masyarakat. Bayangkan, masyarakat bergantung dulu kepada sungai untuk minum. Lalu masyarakat bilang, udahlah Amr bin As, kalau zaman dulu kan zaman jahiliyah itu kita persembahkan kepala kerbau, kepala onta ke sungai Nil supaya dia mengalir lagi. Maka Amr bin As melapor kepada Umar bin Khattab. Diceritakanlah kasusnya, ya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan jangan. Sesudah Islam tidak boleh lagi mengorbankan sembelihan untuk selain Allah. Maka Umar bin Khattab menulis satu kertas. Apa dia katakan? Wahai sungai Nil, kalau kau mengalir karena keinginanmu sendiri, maka jangan kau mengalir selama-lamanya. Tapi kalau kau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah. Ya, aku adalah orang yang mentaati Allah, pemimpin yang taat, pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah. Kumohon kepada Allah, maka mengalirlah engkau karena Allah. Jadi secarik kertas itulah disuruh dibuang ke sungai Nil. Itu karomah Umar bin Khattab. Jadi ketika dibuang kertas itu ke sungai Nil, ternyata di subuh sudah penuh air sungai Nil. Sungai Nil itu penuh dengan air. Artinya apa? Karena Umar bin Khattab itu pemimpin adil, begitu dia bicara, ya jangankan malaikat, ya makhluk bumi alam pun bisa dia perintah. Sungai pun bisa dia perintah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya memang benar-benar kabul mustajab. Ini doa pemimpin adil. Ya. Termasuk doa orang yang dijalimin. Doa orang yang puasa pun seperti itu. Disetarakan Nabi, orang yang berpuasa dengan benar, doa mereka itu mustajab. Ya, maka memberi minum, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa pun besar kali pahalanya. Sama dengan orang pahala dapat puasa. Maka nanti di bulan puasa disuruh Nabi kita membagi bukaan, ya. Banyakkan kuahnya supaya bisa dapatan tetangga. Artinya apa? Supaya kita dapat pahala puasa dari tetangga yang sedang puasa. Begitulah Nabi kita SAW mengajarkan, ya. Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan puasa nanti juga menjadi bulan yang sangat agung karena di bulan itu nanti diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di situ ada malam qadar. Malam qadar ini biasanya malam ganjil. Biasanya terjadi antara jam 12 sampai jam 2 puncaknya. Ya, apakah malam 21, 23, 25, 27 biasanya terjadi seperti itu. Nah, maka di malam itu bermohonlah kita, mohon kepada Allah khusyuk. Ibadah di malam qadar itu setara dengan ibadah 83 tahun. Apa yang kita minta di situ juga akan dikabulkan Allah. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu luar biasa. Al-Quran yang paling mulia pun turun di bulan puasa.
Ya, diturunkan Allah. Tidak ada lembaran-lembaran kata-kata yang paling mulia di dunia ini selain Al-Quran. Dan Al-Quran itu pun ternyata dikumpulkan di bulan Ramadan. Diturunkan ya. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bulan Ramadan ini juga sangat dikenal dengan bulan yang penuh dengan ampunan, ya. Maka terutama di waktu sahur, wa yastaghfiruna, mereka termasuk orang-orang yang selalu mohon ampun, minta ampun kepada Allah di dalam waktu sahur. Jadi di waktu sahur itu, setelah kita sahur, ya kita sisihkan waktu kita mohon ampun. Di situ termasuk waktu yang paling mustajab juga untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna fil ashar, mereka adalah orang-orang yang suka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Inilah kesempatan kita nanti, mohon ampunkan orang tua kita, mohon ampunkan buat diri kita, terutama orang tua kita yang sudah meninggal, sudah mendahului kita, ya. Kita nggak tahu bagaimana keadaan mereka di sana, tapi dengan banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah mereka dibebaskan dari belenggu ajab, dibebaskan mereka dari siksaan atau penderitaan di alam mereka. Dan mudah-mudahan kalau mereka orang yang baik, ya ditambah Allah kemuliaannya dengan amalan-amalan mohon ampunan kita kepada mereka. Apalagi doa anak yang soleh itu termasuk doa yang paling dinanti-nanti orang tuanya. Tidak ada doa yang paling diharap orang tua kecuali doa anak yang soleh, ya. Karena doa anak yang soleh itu langsung didengar Allah, tidak pakai perantara lagi. Beda dengan doa orang lain, ya. Maka salah satu amalan yang paling mulia itu adalah berbakti kepada orang tua. Ada satu orang wali kutub yang sangat-sangat alim, yang dikatakan Nabi manusia terbaik di bumi, yaitu namanya Uwais Al-Qarni. Khairat tabi'in Uwais, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Bayangkan begitu banyak sahabat, begitu banyak ulama-ulama besar tabi'in, tetapi yang paling baik dikatakan Nabi adalah Uwais Al-Qarni. Nah, selidik siapakah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia adalah orang yang paling taat patuh menyayangi orang tuanya. Tiap hari dimakannya, dikasihnya makan, disuapinya, orang tuanya sakit. Bahkan satu waktu orang tuanya minta naik haji, satu waktu minta ketemu Nabi SAW. Dia bingung, dia tinggal di Yaman. Bayangkan mau membawa orang tua, kendaraannya nggak ada, ya. Dia mau bawa orang tuanya sampai ke Madinah, jumpa Nabi, sampai ke Mekah, berangkat haji. Maka akhirnya dia latihan apa? Dia beli anak kambing yang kecil, dia gendong anak kambing yang kecil naik ke bukit, turun lagi, latihan dia naik lagi, turun lagi, sampai orang-orang mengatakan dia orang gila, ya, gendong-gendong kambing, ya. Sampai kambingnya itu udah besar, 3 bulan dia lakukan, maka kuatlah dia rasakan badannya, bahu belakangnya. Maka setelah itu datang musim haji, ya, maka dia gendonglah ibunya sampai ke Mekah, berangkat haji. Nah, ya. Bayangkan dia gendong dari Yaman itu berapa ratus kilometer itu sampai ke Mekah itu kan. Nah, ternyata ini salah satu amalan dia yang menyebabkan dia menjadi orang yang paling mulia. Di dalam Islam dia dikenal dengan wali kutub. Wali kutub itu adalah rajanya para wali, ya, termasuk kekasih Allah. Maka dikatakan Nabi, Uwais Al-Qarni ini dia tidak terkenal di bumi, tapi langit semuanya mengenali dirinya. Semua malaikat mengenali dirinya. Kenapa? Karena cahaya ruhaninya sampai ke langit, kebersihan hatinya, terus kesayangan dia kepada orang tuanya, berbaktinya kepada orang tuanya, ya. Jadi amalan membantu orang tua itu, menyayangi orang tua itu bisa mengantarkan kita ke puncak makom yang sangat tinggi dalam Islam. Apa itu? Menjadi kekasih Allah, ya. Menjadi wali Allah, bahkan bukan sembarang wali, tapi wali kutub, ya. Dan dia punya karamah yang banyak sekali, Uwais Al-Qarni ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab meninggal di Madinah, dia tahu, dia di Yaman, dia tahu hari ini
Amirul Mukmin, raja orang beriman Umar bin Khattab meninggal katanya. Walaupun dia nggak lihat, tapi dia tahu meninggal Umar bin Khattab. Itu salah satu karomah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, maka dari itu menyambut bulan Ramadan ini nanti kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan gudang pahala ya. Berlimpah-limpah pahala. Ya. Maka kesempatan kita nggak tahu ya, kita hanya berharap mudah-mudahan disampaikan Allah umur kita kepada bulan puasa ini ya, dan kita nggak tahu bulan puasa depan apakah kita sampai. Yang sekarang ini pun masih belum tahu kita, karena masih ada beberapa hari lagi kan. Maka dari kita mohon kepada Allah supaya kita disampaikan, sehingga kita bisa membersihkan diri kita bisa berbekal sebanyak-banyaknya ya. Kita stok gudang amal kita, sehingga nanti apabila kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira itu saja beberapa pesan poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi adik-adik, bagi Bapak Ibu, terutama kepada ahli bait yang mungkin mengadakan sedekah ini untuk dikirimkan ke pahalanya kepada orang-orang tua gitu Bu ya. Karena ini termasuk amalan yang paling baik dalam membantu orang tua kita, dan dia dipastikan Nabi akan sampai ya. Akan sampai pahalanya kepada orang-orang tua kita. Sekiranya kita ditunjukkan keadaan orang tua kita setelah kita bersedekah, maka kita pun akan bergembira ria melihat betapa mereka itu sangat bergembira menerima sedekah yang kita sampaikan atas nama mereka. Karena disampaikan kepada mereka sedekah itu dalam bentuk kebutuhan rohani, apakah dalam bentuk kemewahan rohani, apakah dalam bentuk makanan rohani, apakah dalam bentuk cahaya yang menggembirakan mereka, apakah dalam bentuk mahkota, apakah dalam bentuk derajat, wallahu alam. Tetapi yang pasti kata Nabi pahalanya itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.